bagi memberatkan perekonomian global. Ditambah dengan tingkat inflasi tinggi di negara-negara maju akibat kebijakan pelonggaran fiskal yang sangat intensif di 2 tahun sebelumnya, serta permasalahan dalam rantai pasokan global, kemampuan banyak negara untuk pulih dengan cepat menjadi semakin berat. Di tengah ketidakpastian dan beragam tantangan ini, perekonomian Indonesia sanggup menunjukkan ketahanannya yang berkat berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan. Selama tahun 2022, pertumbuhan pendapatan produk domestik bruto Indonesia tercatat sebesar 5,31% year on year. Konsumsi rumah tangga juga bertumbuh sebesar 5,39% year on year. Kinerja fiskal yang optimal membuat pertumbuhan Indonesia diprediksi berlanjut ke tahun 2023 dengan proyeksi pertumbuhan PDB hingga 5,3%. Salah satu faktor yang telah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi digital. Di tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia kembali melampaui perakiraan dengan gross merchandise value sebesar 77 miliar dolar, meningkat 22% dari tahun 2021. Hal ini sangatlah mengembirakan bagi industri digital Indonesia, mempertimbangkan beratnya kondisi yang tengah melanda perusahaan-perusahaan rintisan, khususnya di bidang teknologi. Pertumbuhan nilai ekonomi digital yang pesat ini menunjukkan pentingnya digitalisasi bagi keberlangsungan dunia usaha saat ini. Perseroan sejak beberapa tahun terakhir telah mengantisipasi tren transformasi digital dengan mempersiapkan 8 pilar solusi metrodata sebagai jawaban bagi kebutuhan para pelaku usaha dalam menjalani proses transformasi. Dari segi infrastruktur, Perseroan juga mempertahankan dan terus memperkaya portofolio produknya yang sangat luas sehingga dapat menawarkan solusi yang komprehensif bagi setiap kebutuhan digitalisasi di masyarakat. Di tahun 2022, solusi cloud kembali mengalami laju pertumbuhan yang signifikan sebagaimana sebelumnya. Selain telah beroperasinya data center di Indonesia dari beberapa penyedia layanan cloud global, yang juga mendorong pertumbuhan solusi cloud adalah segmen pasar yang semakin luas. Tidak hanya di sektor enterprise, solusi cloud ini pun telah digunakan oleh bisnis skala menengah yang merasakan dampak signifikan dari penggunaan solusi tersebut, terutama dalam hal efisiensi biaya dan kecepatan pemasangan layanan. Selain itu, solusi cloud juga unggul dari segi fleksibilitas dan skalabilitas, dua faktor penentu yang menyebabkan pasar cloud berkembang sedemikian cepat. Untuk memanfaatkan potensi besar tersebut, Perseroan memiliki divisi dengan keahlian khusus di solusi cloud, termasuk untuk solusi hybrid cloud yang kami yakini akan menjadi tren di masa depan. Hybrid cloud merupakan alternatif pilihan bagi pelaku usaha yang mencari keunggulan dari sisi optimalisasi biaya dengan standar keamanan tinggi dan dapat di-customisasi. Perkembangan teknologi digital bagaimanapun juga membawa dampak terhadap keamanan di dalam penggunaan teknologi tersebut. Semakin maraknya insiden keamanan cyber belakangan ini menjadi pengingat bagi banyak pelaku usaha bahwa sangat penting bagi setiap organisasi untuk memperkuat pengamanan data digital mereka. Selain rangkaian solusi cyber security untuk mencegah ancaman cyber dan menjaga integritas bisnis, seperti endpoint security, security operation center, dan konsultasi cyber security di tahun 2022, Perseroan mulai menawarkan layanan managed services di bidang cyber security. Dikemas dalam paket managed security, layanan ini kami hadirkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di bidang cyber security yang banyak dialami pelaku usaha. Salah satu strategi kami dalam membangun kesiapan talenta di bidang-bidang teknologi yang relevan adalah dengan aktivitas pelatihan dan pendidikan yang bernaung di bawah program Metrodata Academy serta program-program sejenis. Melalui program-program ini, Perseroan telah mencetak hingga ratusan talenta yang fasih dengan dunia digital dan siap bekerja untuk ditempatkan di posisi-posisi yang paling dibutuhkan. Di tahun 2000 2022
Selain solusi cybersecurity, solusi lain yang menjadi tren dalam dunia digital saat ini adalah solusi Internet of Things. Layaknya solusi cloud, solusi IoT terbantu oleh infrastruktur konektivitas digital yang semakin solid di Indonesia, sehingga memungkinkan lebih banyak piranti untuk saling terhubung melalui internet. Selain itu, perkembangan teknologi pendukung dari berbagai perusahaan rintisan juga membuat penerapan solusi IoT di berbagai sektor industri dan pemerintahan semakin marak. Bagi bisnis distribusi digital perseroan, salah satu kondisi eksternal yang kami syukuri adalah kondisi rantai pasokan barang yang jauh lebih stabil di tahun 2022 dibandingkan di 2 tahun sebelumnya. Berkat pasokan barang yang lebih terjamin untuk menyokong portfolio produk kami yang luas, kami mampu memperbesar pangsa pasar dan memperkuat posisi kami sebagai distributor produk TIK yang paling terkemuka di Indonesia. Rekam jejak yang telah dibangun perseroan selama berpuluh tahun membuat perseroan memiliki jaringan relasi yang mendalam dengan berbagai mitra usaha mulai dari prinsipal, dealer, reseller hingga pelanggan. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat menciptakan momentum bagi perseroan untuk bergerak secara adaptif sekaligus inovatif sebagai bagian dari ekspansi bisnisnya. Setelah pada tahun 2021, perseroan berinvestasi pada sebuah perusahaan rintisan di tahun 2022, perseroan membentuk sebuah unit usaha patungan yang bergerak di bidang pemasaran digital, yaitu PT Kakafly Metrodata Indonesia, yang disingkat dengan CMI. Ya. CMI merupakan hasil kerjasama dengan agensi pemasaran digital ternama dari Taiwan untuk menyediakan layanan dan solusi pemasaran berbasis data untuk pasar Indonesia. Pengetahuan perseroan yang mendalam tentang pasar Indonesia telah kami gabungkan dengan kekuatan pakar di ranah pemasaran digital dari Kakafly. Hasilnya akan kami manfaatkan untuk membangun agensi pemasaran digital yang paling memahami pasar di Indonesia. Berkat strategi bisnis yang diterapkan dengan disiplin di tengah kondisi pasar yang prospektif, namun tetap syarat ketidakpastian, kinerja keuangan perseroan tergolong memuaskan. Nilai penjualan total mencapai 20,98 triliun, bertumbuh 13,4% dari penjualan tahun 2021. Nilai penjualan ini merupakan nilai tertinggi yang pernah perseroan bukukan. Pertumbuhan penjualan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih sebesar 14,1% menjadi 580 miliar. Kinerja keuangan tersebut membuktikan keberhasilan dari langkah-langkah strategis yang telah perseroan terapkan sepanjang 2022. Fundamental keuangan yang solid ini membuat perseroan mampu menghadirkan nilai pemegang saham yang semakin menjanjikan bagi investor, sekaligus membuka peluang untuk berekspansi pada skala yang lebih masif untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Penerapan tata kelola perusahaan terus menjadi fokus perseroan sebagai institusi yang menerapkan metode bisnis yang etis, tata kelola perusahaan yang dipandu oleh semangat kepatuhan, serta kesadaran lingkungan dan sosial. Semua ini membuat para pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan dan kepercayaan mereka bagi keberlanjutan usaha perseroan. Sepanjang tahun 2022, kami sebagai direksi secara efektif dan independen telah menjalankan operasi bisnis sehari-hari, serta berperan langsung dalam penetapan arah bisnis perseroan dan pengambilan keputusan strategis. Selain menerima rekomendasi dan arahan dari Dewan Komisaris yang dibantu oleh komite-komitenya, direksi pun memperoleh dukungan kuat dari mereka. Hal ini memungkinkan kami untuk memenuhi harapan pemegang saham dan memberikan nilai nyata bagi para pemangku kepentingan. Meskipun ancaman resesi global akibat inflasi berkepanjangan membayangi prospek ekonomi di tahun 2023, berbagai indikator makroekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2022 masih menunjukkan alasan untuk tetap optimis. Ketahanan ekonomi Indonesia diprediksi tetap solid oleh banyak ekonom dan analis. Berdasarkan berbagai pertimbangan makroekonomi untuk 2023 ini, perseroan telah merancang strategi bisnis untuk mendukung pertumbuhan usaha dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bisnis yang sehat. Di tahun 2023, solusi cloud akan terus menjadi ujung tombak dalam memasarkan 8 pilar solusi. Ini karena proses transformasi digital Indonesia masih baru pada fase awal, yang berarti potensi adopsinya di masa mendatang masih sangat besar. Perseroan akan menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang keunggulan solusi cloud.
Bersamaan dengan itu, perseroan akan memperkenalkan berbagai solusi teknologi pelengkap yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan usaha pelanggan. Bisnis distribusi digital akan terus mendorong perseroan untuk berekspansi dan mendiversifikasikan produk-produk perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan ke depan. Perseroan juga akan memanfaatkan secara maksimal jaringan distribusi yang selama ini telah dibangun di seluruh Indonesia dan disempurnakan untuk memperluas cakupan pasar. Upaya-upaya ini akan perseroan lengkapi dengan mengeksplorasi berbagai peluang pertumbuhan anorganik melalui akuisisi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya dapat mendukung bisnis inti perseroan. Saya mewakili direksi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan solid dari para pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh hal tersebut sangat penting untuk keberlangsungan usaha perseroan. Kami menghargai upaya, pengabdian, dan semangat para karyawan yang telah meletakkan kepercayaan mereka pada kami dalam rangka mewujudkan proses transformasi digital yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Demikianlah kiranya laporan direksi perseroan